Terima kasih Bapak. Kami menyambut firman-Mu pagi hari ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap menerima firman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih shalom. Yang di rumah juga atau di mana saja yang mengikuti live streaming kita juga, shalom, selamat pagi saudara yang di bawah. Shalom. Haleluya. Nah pagi hari ini saudara kita masih tetap dalam tema besar kita yaitu 2022 apa? Tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang menyala-nyala. Ya sama-sama. 2022 tahun kemuliaan Tuhan bagi roh yang menyala-nyala ya. Jadi pastikan tahun 2022 ini saudara bukan jadi Kristen yang biasa-biasa lagi. Amin. Tapi roh kita menyala-nyala. Lah kalau dari dulu sampai sekarang melempem terus mau ngapain? Ngapain ke gereja ya kan? Artinya kita harus mengalami pertumbuhan dalam Tuhan dong. Roh kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Sehingga seluruh janji berkat Tuhan itu kita nikmati, kita alami. Amin. Nah hari ini sebagai tema besar kita 2022 maksud saya tahun kemuliaan bagi roh yang menyala-nyala. Tema kita hari ini atau sebagai subtemanya menikmati kebahagiaan Tuhan di dalam hidup ini. Siapa yang ingin bahagia? Siapa yang suka-suka lu pendeta? Kok gitu? Ditanya siapa yang ingin bahagia, gak angkat tangan. Siapa yang tidak ingin bahagia? Gak angkat tangan juga. Jadi ngapain? Ya kan? Siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan dong. Iya kan? Nah hari ini kita akan bicara satu tema, menikmati kebahagiaan Tuhan di dalam hidup nih. Saya ajak kita buka dulu sama-sama buka Alkitab saudara. Saya enggak berani bilang buka kitab suci. Karena semua pakai handphone, segala macam ada isinya. Dari hoax, caci maki, sampai jorok-jorok ada. Dia campur aduk itu ya kan. Kalau saya lebih bangga bawa Alkitab saudara. Buat saya ini buku agung luar biasa. Bacanya lebih enak ya kan. Orang mau bilang apa? Gaptek masa bodoh ya kan. Saya bangga tentang ini isinya hanya tentang kebenaran. Coba buka laptop apa? Facebook. Apa yang isinya? Hah? Maki-maki itu ada ya kan. Termasuk perang. Lagi ramai ya kan sekarang kan. Nah hari ini kita akan berbicara menikmati kebahagiaan Tuhan di dalam hidup ini. Saya ajak saudara buka di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ini Yesus sendiri yang berkhotbah dan pesan ini adalah pesan atau ucapan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang di sekitar pada saat itu. Yaitu tentang ucapan bahagia. Nah perhatikan Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 saya akan baca. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai apa? Kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan lihat semua tentang bahagia. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Nah jadi yang sebut anak Allah tuh yang bagaimana? Nah yang kau suka bikin pertengkaran, nah udah saudara yang tahu tuh ya kan. Jadi kalau dengar firman ini kita harus ngerti gitu loh. Ngerti ya Tuhan aku mau lakukan. Di situ baru kita punya roh bisa menyala. Dan kemuliaan Tuhan turun. Yang keberapa sekarang? 9. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka akan sebut anak-anak Allah. Ayat 10. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya apa? Kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu menikmati kebahagiaan Tuhan di dalam hidup nih. Saya percaya kalau kita berbicara tentang kebahagiaan ini, apakah itu pribadi, apakah itu rumah tangga, pasti ingin namanya bahagia. Setuju enggak? Secara pribadi kita ingin bahagia, hati kita ada rasa bahagia. Kita hidup, kita menikah, kita punya rumah tangga, kita pun rindukan rumah tangga kita bahagia, ya kan? Sampai-sampai kadang-kadang orang berpikir, apalagi orang-orang dunia, wih alangkah bahagianya saya kalau nikah dengan dia. Ganteng, tinggi, ya kan? Kaya, perusahaannya banyak, badannya six pack. Kalau kita kan udah one pack nih ya kan, six pack, bayangan dia kalau jalan kemana naik Lamborghini, alangkah bahagianya saya pacaran, saya menikah dengan dia. Lalu saya duduk bersama di Lamborghini-nya, di sampingnya. Betul enggak? Orang berpikir seperti itu kan? Itu dari pihak wanita. Pria, wih alangkah bahagianya saya menikah dengan dia. Bayangin tingginya capas gitu ya kan? Cakep, hidungnya mancung, matanya belok seperti jengkol. Oh jelek kalau jengkol ya. Matanya bening seperti apa? Burung elang, ya kan? Lihat dong alis matanya itu, bagaikan taji ayam. Saudara pernah lihat taji ayam yang benar gak? Dari tebal sampai tipis ya kan? Ya kan, kayak taji ayam. Lihat dong bulu matanya lentik, bagaikan nyiur melambai di pantai. Lu bayangin 2 meter tuh bulu mata begini kan? Kan hayalan-hayalan seperti itu ya kan? Kita bayangkan apa? Kalau kita akhirnya menikah dengan orang-orang seperti yang kita bayangkan itu, kita bahagia. Nikah. Kayak artis yang lagi baru nih, baru berapa bulan yang kawin cerai terus ya kan? Tahu nggak di TV? Saya nggak enak menyebut. Baru berapa bulan? Yang lalu juga. Ya kan, semua sekian bulan, sekian tahun bubar. Makanya saya bilang bahagia-bahagia, pret, tuh bahagia-bahagia seperti itu ya kan. Saudara lihat, orang seperti itu selalu berpikir begitu. Ada lagi alasannya apa? Ya sudah tidak cocok. Saya mau tanya, siapa yang cocok di dunia ini? Berarti bodoh nggak berpikir seperti itu? Kebodohan. Anak kembar yang keluar dari rahim yang sama hanya beda menit cocok 100% enggak? Enggak ada. Nah lu bayangkan nikah dengan orang yang sangat berbeda latar belakang suku, bangsa, etnis, tata budaya, kehidupan adat istiadat, aturan main dalam keluarga. Tiba-tiba ketemu dalam hanya satu momen lalu pacaran menikah lalu mau cocok. Mungkin enggak? Enggak ada. Itu satu proses perjalanan hidup. Ya kan, lalu pikir bahagia. Ada lagi yang bilang, sudah habis jodoh. Buset, jodoh pakai habis lagi. Ya kan, ini kan semua saudara lihat apa? Omong kosong saudara. Ya kan? Nah saya mau katakan saudara, tapi Tuhan janji tadi kita baca, berbahagia, 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 berbahagia semua yang Yesus sendiri katakan itu. Ya kan? Nah saya mau katakan, jadi saudara yang namanya kebahagiaan itulah bagian dari kemuliaan Allah yang dicurahkan bagi anak-anaknya. Jadi bentuk kemuliaan Tuhan itu apa? Salah satu bentuk itu adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan. Makanya Yesus ucapan khotbahnya di atas bukit hanya berbicara tentang berbahagia, bahagia, bahagia. Engkau akan memiliki kerajaan surga, ya kan? Engkau akan dipuaskan dan sebagainya. Nah sekarang kita akan belajar sama-sama, kita agak cepat karena harus masuk perjamuan kudus hari ini. Kalau gitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk dapat menikmati hidup dalam kebahagiaan itu? Apa yang Yesus ungkapkan di sini yang dia ajarkan? Nah yang pertama saudara, ini sebenarnya banyak, saya tidak mungkin bisa sampaikan hari ini semua. Karena waktunya, paling tidak ada beberapa hal aja yang saya sampaikan. Yang pertama saudara lihat, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang dia sampaikan dalam pasal 5 dari Injil Matius ini. Yang pertama saudara perhatikan ayat yang ketiga. Yang ayat ketiga, berbahagialah orang yang
miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Yesus bilang orang yang memiliki kerajaan surga itu adalah orang yang miskin. Dan orang ini adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai apa? Kerajaan surga. Mungkin pertanyaan sekarang begini, kalau gitu apa yang dimaksud dengan miskin? Oh, miskin itu saya susah banget. Duit kosong di dompet. Tinggal di gubuk derita. Sebut aja yang enggak enak. Dengar baik saudara. Kemiskinan yang Yesus maksud itu bukan itu. Dan saya tidak percaya orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dia miskin sampai soal makan minum aja susah. Siapa yang setuju? Saya tidak percaya. Baca dong dalam Matius pasal 6 yang kelanjutannya. Sampai Yesus bilang jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga, tentang makan, tentang minum, tentang pakai. Lihat ya kan, itu dicari-cari orang dunia. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Berarti ada satu jaminan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hal kebutuhan lahiriah. Itu sudah selesai. Tapi kok saya susah ya, banyak faktor. Kadang-kadang kemalasan. Sikap hidup tidak memiliki kebergantungan, banyak faktor. Tapi dari Tuhan sudah beres itu. Nah, tapi Yesus ini berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Apa arti kemiskinan sini? Arti kemiskinan di sini adalah orang yang menyadari dan merasakan dia tuh tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan atau dia selalu merasa kurang akan Tuhan dalam hidupannya. Itu yang namanya miskin. Jadi miskin tidak ada kaitannya dengan sekedar kebutuhan lahiriah, makan, minum, pakai. Bukan itu. Yesus sedang berbicara berbahagia, saya pakai bahasa gampang berbahagia. Orang yang rasa dia tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, dia selalu kurang akan Tuhan dalam hidupannya. Makanya Paulus pernah berkata kan, dia bilang, ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Dan aku mengejarnya kalau aku dapatkan. Saya mau tanya, waktu Paulus berkata seperti itu dia sudah hidup dalam Tuhan belum? Sudah. Sudah melayani Tuhan belum? Sudah jadi rasul belum? Dipakai Tuhan luar biasa belum? Sudah. Tapi dia selalu memposisikan seakan-akan Yesus itu belum dia nikmati. Maka dia kejar. Artinya dia merasakan dia ini tidak ada apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Makanya kan dia pernah bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Dari seluruh rasul aku yang paling hina. Dia tidak bilang aku yang paling hebat, tapi ayat 10-nya dia bilang aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Allah. Jadi arti kemiskinan di sini artinya orang yang menyadari dan merasakan dia tidak ada apa-apanya oleh karenanya dia haus, dia merasakan kurang terus di dalam Tuhan. Dan orang seperti ini saudara, ini yang disebut orang yang apa? Berbahagia dan memiliki apa? Kerajaan sorga. Amin. Nah ini yang pertama yang Tuhan Yesus katakan, bagaimana supaya hidup berbahagia, sikap miskin itu harus kita miliki di dalam apa? Dalam hidupan kita. Paling konyol saudara tahu, sudahlah secara lahir ya miskin, mau makan harus di lampu merah dulu. Sudah kayak gitu nggak ada Tuhan dalam hidupnya. Ini konyol nggak? Ini kemiskinan kuadrat. Kita mungkin hidup pas-pasan, saya selalu bilang dengar berkat lahiriah itu relatif. Makanya jangan suka banding-bandingkan. Berkat lahiriah jangan suka banding-banding. Berkat saya dengan berkat saudara masing-masing itu berbeda. Amin. Tapi saya mau berkata kita akan berbahagia, bahkan Tuhan janji itulah dia merupakan bagian orang yang memiliki kerajaan surga itu. Waktu apa? Dia merasa selalu akan Tuhan dalam hidupnya kurang, makanya dia terus rindukan, dia menyadari tidak ada apa-apa kalau tanpa Tuhan. Ini yang namanya orang miskin di hadapan Allah. Dia akan berbahagia, bahkan kerajaan surga bukan merupakan bagian dari kehidupannya. Amin. Jadi saudara yang dimaksud dengan kemiskinan ini seperti ini saudara. Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi dampak dari orang yang seperti ini, yang selalu rasa kurang terus akan Tuhan dalam hidupnya, yang selalu benar-benar merasa tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, dia akan berbahagia. Bahkan yang kedua, kerajaan Allah menjadi bagian kehidupannya. Amin. Siap nggak miskin seperti ini?
Benar. Ya kan? Saudara lihat, jadi yang pertama mau berbahagia, miskin di hadapan Tuhan. Kita berbahagia tidak tergantung dari apa yang kita lihat. Tidak tergantung dari kepenuhan secara lahir ya. Saudara tanya deh orang-orang konglomerat, orang-orang kaya. Belum tentu mereka bahagia. Kita ukur secara materi kelihatannya enak. Padahal mereka tanya, udah biasa. Dan kadang-kadang rasa hampa, rasa kosong di dalam kehidupannya. Berapa banyak kita lihat orang mengalami hal ini, akhirnya apa? Mengakhiri hidup bunuh diri. Saya ingat tahun berapa tuh ada satu pengusaha tekstil yang sangat besar di Indonesia nih. Cukup besar lah, dia pengusaha. Akhirnya apa? Stres hidupnya, rasa hampa kosong, dia bunuh diri. Lihat. Harta melimpah, artinya kebahagiaan tidak tergantung semua itu. Tapi seberapa jauh kita menyadari kita butuh Tuhan setiap saat dalam hidup. Ini akan menimbulkan kebahagiaan dan janji kerajaan surga bagian dari kehidupan kita. Amin. Nah ini yang pertama, yang ucapan bahagia yang Yesus sampaikan waktu dia sedang ada di atas sebuah bukit. Ini yang pertama saudara ya. Yang kedua kita lihat di sini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan supaya dapat menikmati kebahagiaan Tuhan itu loh di dalam hidup ini. Yang kedua saudara perhatikan di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, di situ dikatakan apa? Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa yang dimaksud dengan berduka cita? Karena Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau kita mau jujur, duka cita itu sebenarnya nggak bikin bahagia dong. Dalam konsep umum manusia. Gimana mau berbahagia, gue lagi berduka. Tidak mungkin duka cita itu memberikan satu kebahagiaan. Tapi Yesus berkata justru berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa arti daripada berbahagia orang berduka cita? Apa yang dimaksud dengan duka cita di sini? Duka cita di sini artinya merasa berduka akan segala kesalahan-kesalahannya, akan segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jadi bukan bangga akan dosa. Jadi yang dimaksud berduka cita, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa berduka karena pelanggaran yang kita lakukan, karena dosa-dosa yang kita lakukan, lalu kita berduka untuk itu. Nah Yesus bilang di sini orang-orang seperti itu akan berbahagia dan akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Jadi saudara lihat di sini ya, yang disebut apa? Berduka cita ini bukan seperti konsep dunia. Berduka cita kita merasa bersalah karena kita melakukan pelanggaran. Lalu kita tangisi, kita menyesal. Lalu kita ambil keputusan, aku harus berubah. Orang seperti ini Tuhan Yesus bilang berbahagia. Dan dia akan mendapat penghiburan dari Tuhan sendiri. Dari Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu. Amin. Jadi bukan bangga, ada kan orang bangga enggak? Ya ada dulu-dulu habis pulang mabuk minum, bangga banget. Masuk pintu lagi ditutup, dia tendang, bangga. Yang ketawa-ketawa itu pengalaman semua ya kan. Besok buat lagi. Jalan mabuk, nyanyi, apa lu? Pukul-pukul dulu kan. Padahal orang mabuk tuh pukul tuh kalah dengan orang yang normal. Kontrolnya kan udah kurang. Dan bangga. Sudah lihat banyak orang-orang buat dosa itu dia apa? Bangga akan dosa yang dia perbuat. Orang-orang dunia lah saudara lihat. Simpan kebencian, bangga loh gue bisa balas, gue senang, gue puas. Kemarin dia sakit, gue sekarang gue balas, gue puas, bangga. Padahal Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya kan? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi waktu kita tangisi dosa kita merasa kita bersalah, kita menyesal di hadapan Tuhan. Yesus bilang orang ini berbahagia. Kenapa? Penghiburan sejati Roh Kudus akan berikan penghiburan. Orang ini disebut berbahagia. Ya kan? Nah saya beri contoh saudara. Saya akan beri contoh pada saudara, nanti saudara lihat. Coba buka dulu. 2 Samuel pasal yang ke-12 kita baca aja ayat 7 dan ayat 13.
Kemudian berkatalah Natan. Natan itu nabi ya, seorang nabi yang namanya Nabi Natan kepada Daud. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah apa? Yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Lalu saudara loncat aja ayat ke-13. Nanti saya ingin sedikit menyinggung cerita ini. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan. Nah saudara tahu cerita ini cerita tentang bagaimana waktu Daud itu mengambil seorang wanita bernama siapa? Saya pernah ceritakan ini di sini, Batsheba. Batsheba tuh punya suami sebagai kayak tentara daripada kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Nah satu saat mereka lagi berperang, Daud mungkin iseng kan. Saya percaya itu enggak sekali, udah berkali. Mungkin dia lihat di setor, wih ada yang mandi nih. Dia lihat, cantik juga. Akhirnya saudara tahu dia suruh orang panggil wanita itu yang nama Batsheba. Akhirnya datang, siapa enggak suka dipanggil raja? Kebanggaan dong ya kan. Akhirnya singkat cerita maka digauli apa? Batsheba itu. Nah lalu setelah itu Daud pikir ini bahaya kalau ketahuan sebagai seorang raja. Reputasi kan hancur. Bagaimana untuk menutupinya? Maka dia taruh waktu dalam medan peperangan. Suami dari Batsheba yang bernama Uria ditaruh paling depan. Dengan tujuan orang paling depan kemungkinan dapat sasaran dari tembakan musuh, panah, tombak pada zaman itu pasti lebih memungkinkan, lebih banyak kemungkinan akan mengena. Dan akhirnya itu terjadi. Menurut Daud selesailah sudah. Berarti dia sudah bebas. Sudah tidak ada lihat rekayasa ya. Dosa itu akan menutupi dengan dosa. Orang melakukan dosa A, untuk supaya dosa A tidak ketutup, dia akan tutup dengan dosa B. Dosa B untuk ditutup dengan dosa C terus. Makanya Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa dia ada setia dan adil dan dia akan beri apa? Dia akan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Nah itu ceritanya, dia ambil, dia sudah rasa aman, tiba-tiba Tuhan bilang sama Nabi Natan, datang ke Daud beritahu. Natan menyampaikan secara diplomasi, dia tidak langsung bilang. Dia hanya cerita ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya banyak ternaknya, orang miskin cuma 1 ekor dombanya. Lalu orang kaya kedatangan tamu, dia ingin menjamu orang kayanya tamunya ini. Oleh orang kaya dia ingin menjamunya. Lalu apa? Dia mengambil ternak domba daripada orang miskin cuma 1 ekor. Untuk menyajikan, mempersembahkan, melayani tamu itu. Enggak ngeh, saudara tahu. Daud enggak ngerti, Daud bilang siapa orangnya itu, tangkap, bunuh lah, kira-kira saya pakai bahasa gampangnya. Siapa dia itu, tangkap. Enggak ngerti, langsung Daud bilang kau orangnya. Nah saya mau tanya, zaman kerajaan namanya kerajaan itu tuh otoritas penuh ada di tangan raja. Enggak ada kayak demokrasi sekarang, enggak ada saudara tuh, raja enggak suka tangkap, masukkan penjara bahkan gantung dia, itu aku harus dilakukan. Otoritas 100% ada hanya cuma raja. Nah saya mau tanya, waktu Natan tunjukkan Daud engkau, Daud bisa enggak secara daging tangkap nih, Algojo tangkap Natan ini, gantung dia, lebih selesai kan kesannya kan? Selesai dong, menurut Daud bisa dong kayak gitu. Tapi saudara lihat, waktu datang Natan bilang kau orangnya, dia menangis. Saudara boleh baca seluruh konteks ini. Menangis minta ampun pada Tuhan. Dan satu hal permintaannya. Dia tidak bilang Tuhan jangan ambil kerajaan ini yang aku pimpin. Jangan jatuhkan aku sebagai seorang raja seperti Saul. Dia tidak minta itu. Tapi yang dia minta coba buka dalam Mazmur 51. Mazmur 51 saudara lihat. Mazmur 51 kalau saudara akan lihat mulai ayat 3, saya baca 51. Ayat yang ketiga sampai ayat ke-6, terus kita lanjutkan ayat 9 sampai 13. Perhatikan itu. Saya baca aja ya, Mazmur 51 ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini permintaannya dia, saudara. Ayat keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang keenam, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita langsung lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu apa dia katakan di sini? Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Lalu perhatikan permintaannya ayat ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tidak minta kerajaannya dihapuskan, dia hanya minta jangan ambil rohmu daripadaku. Artinya jangan kiranya rohmu undur daripadaku. Saudara lihat, dia melakukan dosa yang keji, rekayasa dia lakukan. Tapi begitu ditegur, dia bertobat total, dia minta ampun sama Tuhan. Lalu dia minta supaya apa? Jangan rohmu undur daripadaku. Inilah yang Yesus berkata, berbahagialah orang apa? Tadi? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi saudara lihat yang dimaksudkan dengan berduka cita ini, orang yang benar-benar tangisi pelanggarannya, tangisi dosanya, menyadari, lalu dia ambil keputusan aku akan bangkit meninggalkan. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Daud. Dan saudara tahu apa yang Tuhan katakan tentang Daud? Nanti saudara baca di rumah dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan katakan, aku berkenan kepada Daud. Siapa yang mau berkenan? Saudara tahu kalau kita sudah sampai berkenan di hadapan Allah, wow. Itu kasih setia Tuhan, kemurahan, kebaikan belaka akan mengikuti kita. Sampai perhitungkan keturunan yang akan menyelamatkan saudara dan saya, yang kita kenal dengan nama Yesus, diperhitungkan dari keturunan Daud. Orang yang pernah berdosa luar biasa ini. Nah, makanya Alkitab Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita, ya kan? Karena mereka akan apa? Dihiburkan. Jadi arti berduka cita di sini itu artinya apa? Kita benar-benar menyadari, merasa kita ini berduka karena pelanggaran, karena dosa yang kita lakukan. Amin? Kita sadar gitu loh. Jadi bukan bangga, saudara. Kita bisa rasa bangga kalau bisa balas yang jahat dengan jahat. Gua puas nih, gua puas nih. Ya kan? Bukan bangga. Alkitab bilang orang yang berduka cita. Berbahagia orang seperti itu karena dia akan dihibur. Roh Kudus akan berikan penghiburannya. Jadi saudara lihat di sini yang kedua saudara. Kita harus mau berbahagia. Yang kedua berduka cita. Karena kita akan, artinya kita sadar setiap dosa pelanggaran kita selesaikan di hadapan Allah. Amin. Itu akan memberikan dampak apa? Sukacita, kebahagiaan, karena Roh Kudus akan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus. Saya mau ingatkan saudara, saudara bereskan dulu dosa saudara di hadapan Tuhan. Alkitab bilang barang siapa makan roti dan anggur, minum anggur dengan cara tidak layak, bukan menjadi berkat, itu akan menjadi kutuk dalam hidupnya. Perjamuan kudus ini bukan seremonial agama loh. Agama Kristen bukan kegiatan seremonial ke apa? Gereja. Alkitab bilang perbuatlah ini setiap kali kamu makannya.
menjadi peringatan, arti kita mengingatkan kita ini berdosa tapi Yesus menyelesaikannya. Amin. Ayo saudara, sebelum nanti kita perjamuan kudus, saudara selesaikan. Mungkin saudara benci, saudara melakukan hal yang jahat, minta ampun Tuhan supaya bukan kutuk yang turun, tapi kita menikmati berkat Tuhan. Ini bukan seremonial keagamaan, sekali lagi saya katakan. Ini bukan seremonial gereja, setiap bulan kita lakukan. Bukan, ini Alkitab berbicara ini kita mengingat, kita kembali membangun persekutuan kita dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Amin. Jadi pastikan saudara, makanya kita harus berduka cita akan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Kita selesaikan di hadapan Tuhan, amin. Nah ini yang kedua saudara, Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan, ya kan. Nanti Roh Kudus, Roh penghibur akan menghibur kita. Dia berikan kita waktu kita sudah selesaikan semua, ada sukacita, damai sejahtera yang luar biasa kita alami. Dia berikan penghiburan itu. Makanya saudara, orang-orang yang jahat begitu berubah, pertama yang dia akan rasakan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Ini yang disebut dengan kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal cia, you know cia. Bukan soal makan, bukan soal minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya sering kali dengar kesaksian-kesaksian teman yang dulu kacau begitu, dia bertobat, berubah, ada sukacita yang dia tidak bisa ceritakan dengan kata-kata. Nah saudara, kita harus lakukan itu sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Saya tidak mau semua kita yang beribadah tempat ini jadikan ini hanya seremonial keagamaan. Saudara bukan mendapat berkat, jadi hidup saudara justru tidak mendapatkan apa-apa. Dan jangan-jangan nanti malah bukan berkat yang turun, tapi apa? Kutuk yang turun. Makanya harus apa? Berduka cita seperti Daud. Amin. Jadi saudara, Tuhan itu tidak melihat sekedar dosanya, enggak. Tuhan menyadari pergumulan hidup kita untuk terus berkenan. Tapi kita harus menyadari ada satu kekuatan yang siap menolong kita, itu Roh Kudus. Amin. Sehingga kita pasti menang. Minimal waktu kita melakukan kesalahan kita minta ampun dong. Kan pengampunan selalu ada. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang kita lihat. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup ini ya. Kebahagiaan Tuhan yang akan kita alami. Yang ketiga, ayat yang kelima. Kayaknya saya pernah nyinggung-nyinggung juga deh di masa yang lalu. Ayat kelima, berbahagialah orang apa? Yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah lemah lembut itu berkaitan dengan sikap hati. Nah pertanyaannya sekarang, apa itu lemah lembut? Apa itu lemah lembut? Hah? Yang ngomongnya halus ya. Ngomongnya halus, Mas. Sorry Mas, kaki sampean ada di atas kaki saya. Bilang aja, sorry lu injak kaki gua sakit tau gak? Itu manusia, ya kan? Ya kan? Itu bukan lemah lembut. Itu ngomong nyaris tak terdengar, ya kan? Kita seringkali ukur lemah lembut seperti itu dong, ya kan? Benar gak? Saudara bayangkan suku-suku tertentu yang ngomongnya kasar kelihatannya, ya kan? Berarti gak lemah lembut dong. Coba bandingkan lah, kita nih kayak berapa ribu suku di Indonesia nih. Ribuan loh. Saudara lihat karakternya itu beda. Ada ngomongnya, kayak kita lihat contoh Ahok tuh ngomongnya keceplos-ceplos kan. Tapi saya mau katakan lemah lembut enggak ukuran itu loh. Nah kalau gitu apa lemah lembut yang dimaksud oleh Alkitab nih? Lemah lembut saya pakai dari dalam bahasa aslinya, ya, saya terjemahkan bebas aja. Lemah lembut itu artinya orang yang tidak memiliki hati, yang tidak suka menyakiti orang lain, tapi juga tidak mudah tersakiti oleh orang lain. Saya ulangi, lemah lembut orang yang tidak suka menyakiti orang lain, atau tidak mudah menyakiti orang lain, tapi dia juga tidak mudah apa? Tersakiti oleh orang lain. Ini yang namanya apa? Lemah lembut, saudara ya. Nah ini diberikan contoh di dalam konteks bahasa asli itu seperti binatang buas. Singa itu binatang buas bukan?
Tapi singa itu setelah dididik, diajar, dipelihara oleh seseorang, saya mau tanya, tetap buas nggak? Tetap dong. Naluri kebuasannya tetap nggak? Singa tetap singa yang buas. Dia enggak berubah jadi kucing garong ya kan? Dia karena kita udah pelihara kasih makan, kenapa dia sudah jadi kucing garong ini? Tetap singa saudara. Suaranya itu tetap kita dengar juga mengerikan saudara ya kan? Tetap memiliki naluri kebuasan, enggak berubah. Tapi saudara tahu, dengan orang yang dekat, termasuk juga lama-lama dengan siapapun, waktu kita datang, dengan apalagi dengan yang selalu merawat dia, kasih makan, itu bisa peluk-pelukan. Kenapa? Dia berubah jadi lemah lembut, tidak mudah menyerang. Dan juga mungkin kadang-kadang di tempeleng dia juga enggak menyerang. Nah, dalam konteks bahasa asli, itu digambarkan seperti binatang buas yang sudah dijinakan. Jadi yang dimaksud kelemah lembutan itu yang Yesus bilang berbahagia orang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Kenapa saudara tahu? Lemah lembut itu orang yang tidak mudah menyakiti hati orang lain. Tapi juga kalau dia tersakiti, dia tidak mudah tersakiti. Kalau ada orang lain menyampaikan sesuatu yang negatif tentang dirinya. Ini yang disebut dengan lemah lembut. Yesus bilang orang seperti ini akan berbahagia. Dia akan memiliki bumi, artinya apa? Dia akan disenangi oleh semua orang, dia akan diterima oleh banyak orang dimanapun dia berada. Orang ini berbahagia. Amin. Tapi saya yang sering lihat ada orang senangnya marah-marah. Sedikit salah tidak sesuai, itu juga salah, semua salah. Kerjaannya apa? Marahin orang, hakimi orang, ada nggak di gereja gitu? Pokok sesuatu yang gak sesuai dengan dia, marah-marahin ya kan? Sampai menghakimi, tapi yang jeleknya orang kayak gini begitu disinggung, ngamuk. Ini kan gak fair dong, ya kita kalau secara permainan ini gak fair saudara. Mau nonjokin orang gak mau ditonjok gitu loh. Ini gak ada ukurannya, udah rajin ke gereja, kegiatan lain gak ada urusan. Yesus sedang berbicara ini secara konteks umum, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Tidak mudah menyakiti, tapi juga apa? Tidak mudah disakiti. Dalam cerita dalam Alkitab saudara boleh baca tentang Yusuf. Disakiti enggak? Dia disakiti. Nah saudara bayangkan kalau dia disakiti mungkin enggak sampai di akhirnya menjadi budak ya. Nah saya mau tanya, waktu dia disakiti menjadi budak frustrasi enggak hidupnya? Harusnya frustrasi. Tapi dia tetap maksimal loh. Baca saudara dalam perjalanan kisah tentang Yusuf dalam Kejadian 37 dan seterusnya. Dia bekerja di rumah Potifar pun dia maksimal. Sampai akhirnya Potifar bilang, ya udah lu urusin semua rumah tangga guanya, bini gua aja jangan lu urusin. Benar gak? Baca dong. Dia atur, maka Potifar menyerahkan seluruh kegiatan dalam rumah tangga hanya diatur oleh Yusuf. Dia bilang hanya Yusuf, semua dia lepas. Jadi istilah kasarnya gini ya, Yusuf mau pindahin lemari ke mana kursi, biarin tuh urusan dia. Lihat, dia maksimal. Bayangkan kalau dia sakit hati, terbawa gak lewat hidupnya? Gara-gara mereka nih gue jadi budak, pasti gak maksimal. Akhirnya Tante Potif mulai godain, Ucup lari ya kan. Bukan lari dekatin, lari beneran. Ya kan. Akhirnya satu saat dalam kesempatan udah gak tahan nih gregetan kali ya kan. Tante Poti tarik, Yusuf gak mau, dia lepas jubahnya. Ketinggalan, difitnah lah berdasarkan jubah itu. Datang suaminya pulang, ini nih orang yang lu suruh kerja tempat kita nih. Gua mau diperkosa kira-kira gitulah. Lalu apa diambil? Dengan jubah itu menjadi salah bukti, meskipun jadi kebuktiannya bukti palsu atau bukan? Palsu. Tapi dia dimasukkan penjara. Ternyata di penjara menjadi orang kepercayaan oleh seluruh pemimpin atau kepala penjara itu. Tetap maksimal. Akhirnya dari situ mengartikan mimpi. Kita tahu dong semua ceritanya. Akhirnya dia dipanggil keluar untuk mentafsirkan mimpi raja. Akhirnya bisa melakukan semua. Raja bilang udah sekarang gua angkat lu jadi raja muda. Dikasihkan cincin. Cincin itu menggambarkan otoritas. Dipakai jubah. Raja bilang, semua di negeri ini tidak akan ada sesuatu terjadi tanpa seizin daripada Yusuf.
kecuali hanya tahta kerajaannya ini yang dia duduki. Selesai itu musim kelaparan datang, seluruh saudara-saudaranya datang menghampiri ke Mesir karena mendengar di sana apa? Ada gandum yang berkelimpahan, datanglah. Begitu mereka lihat, mereka tahu nggak siapa nih yang sedang memimpin ini? Tidak ada yang kenal lagi. Karena menurut mereka udah hancur, udah dijual jadi budak. Tapi Yusuf kenal nggak? Begitu Yusuf lihat, saudara tahu dia langsung masuk kamar menangis. Dia nangis lihat saudaranya, bukan benci, bukan dendam. Saudara lihat, kenapa? Kelemah lembutan hatinya. Dan terakhir setelah cerita itu terbuka, mereka tahu pada akhirnya siapa? Oh ini dia Yusuf dan jadi raja. Ketakutan enggak? Begini kata orang Nado bilang. Akhirnya mereka mulai cari alasan, oh bilang bapak kita sebelum meninggal pesan ya kan. Supaya biar kami ini kerja dengan engkau asal jangan diapa-apain lah, ini pakai bahasa gampangnya gitu. Akhirnya Yusuf setelah terbuka, Yusuf bilang memangnya gua nih Allah yang menghakimi. Kejadian 50 ayat 20, engkau merancang jahat bagiku, tapi Allah merancangkan untuk kebaikan seperti yang terjadi sekarang ini. Saya mau tanya, itu hati yang lemah lembut atau hati yang penuh dendam? Lemah lembut. Yusuf orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus jangan lagi ditanya. Sampai dia bilang, belajarlah daripada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan dia buktikan terakhir setelah dia dipakukan di atas kayu salib. Ada 7 perkataan yang keluar dari mulutnya. Dan salah satu pada saat itu, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu tidak mudah menyakiti. Siapa yang suka menyakiti orang lain? Bukan rahasia nanti ya kan. Nah, orang yang lemah lembut tidak mudah menyakiti orang. Tapi juga tidak mudah tersakiti. Orang mau ngomong dia, udahlah gua ampuni aja, buat apa nyimpan. Dan Alkitab bilang orang seperti ini akan memiliki apa? Bumi arti akan diterima. Dimanapun dia berada, orang senang. Lo coba orang yang tidak lemah lembut, aduh udah bubar-bubar nih, dia lagi datang, enak gak? Saudara lagi ngumpul-ngumpul di gereja, tiba-tiba datang. Ah malas gue lah, ya kan? Tapi coba yang datang lemah lembut, wih kayaknya udah, iya kan? Nah saudara lihat kita harus lemah lembut supaya kita berbahagia dan disenangi oleh siapapun, amin? Nah Yesus bilang orang seperti ini adalah orang yang lemah lembut. Nah saudara lihat, jadi yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya karena dia akan memiliki bumi. Artinya hidupnya diterima di sana dan di sini. Amin. Dimanapun dia berada orang senang kehadirannya. Tapi coba orang yang suka marah-marahin orang, menghakimi orang. Yang lebih parah sudah marahin orang, sedang menghakimi begitu dia singgung ngamuk. Itu kalau bisa orang udah sana lu, gue gak mau lihat lagi. Malas ya kan, pasti kita gak suka gaul dengan orang gitu. Ya kan, kalau di grup nih, misalnya di grup ada, malas gue keluar dari grup. Ya, jadi saudara lihat hari ini kita belajar jadi lemah lembut. Yesus contoh yang paling akurat dalam hidup, dia lemah lembut. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Masih banyak tapi kita cuma sampai 4 aja hari ini. Yang keempat, saudara lihat ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa yang dimaksud lapar dengan haus ini? Lapar dan haus di sini itu berbicara orang yang memiliki sikap hati yang selalu haus, rindu akan firman Tuhan. Jadi bukan lapar secara lahiriah saudara, tapi rasa lapar, rasa haus akan apa? Firman Tuhan, akan kebenaran itu. Kenapa? Karena pertama firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, catat saja. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, kita selalu berbicara tentang firman. Yang kedua, firman itu siapa? Itulah Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 14,
Ayat pertama pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Lalu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itulah ya. Jadi kalau kita bicara kebenaran, kita bicara firman, kita sedang berbicara Allah yang menjadi manusia, itulah Yesus, ya kan? Dialah Yesus itu, makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran. Dia itulah firman, dia itu adalah kebenaran. Apalagi Yesus berkata apa? Akulah roti hidup. Saya mau tanya, orang lapar butuh apa? Makan. Makan apa? Ya berbeda-beda, makan nasi juga kenyang ya kan, makan roti juga, budaya orang asing kan makannya roti. Kecuali kita Indonesia sudah makan hamburger 2, aduh gue kayaknya belum makan nih. Buset, sudah hamburger 2 masih belum makan. Karena apa? Kita standarnya nasi ya kan. Coba saudara buka. Jadi saudara lihat firman Tuhan. Jadi di sini berbahagia orang yang apa? Di sini dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Artinya lapar dan haus akan firman. Karena firman itu kebenaran. Kebenaran menjadi manusia atau firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Maka Yesus bilang akulah jalan kebenaran ya kan. Yohanes 1 ayat 14 itulah firman menjadi manusia. Yohanes 17 ayat 17, Yohanes 14 ayat 6 itu kan dia bilang akulah firman itu adalah kebenaran. Ayat Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi dia semua itu. Nah terus firman itu yang menjadi manusia itu yang kita kenal Yesus. Dan Yesus bilang akulah roti hidup. Coba lihat dalam pasal 6-nya ayat 51. Ayat 51 dia katakan demikian. Matius pasal yang maksud saya Yohanes saudara. Udah gak usah debat lah, ikut aja. Kemarin kan sudah bahas hari Jumat kan. Orang senang debat-debat. Yohanes 6 ayat 51 saya baca ya. Akulah apa? Roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Saudara lihat, dia berbicara akulah roti hidup. Jadi kita akan mendapat kepuasan waktu kita makan dari firman itu. Roh kita dipuaskan. Selain itu dia juga berkata akulah air kehidupan. Dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14 itu. Waktu dia berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang kumpul kebo udah 6 kali. Jadi waktu berjumpa dengan Yesus itu kebonya yang ke-6 yang hidup sama dia. Terjadi dialog. Yesus minta air di sumur Yakub itu. Dia bilang masa orang Yahudi minta dari orang Samaria. Tidak layak. Kenapa? Orang Samaria itu kan KW2. Itu orang kelas 2. Dalam konteks kehidupan di zaman pada saat itu khusus daerah Israel. Karena orang Samaria itu adalah keturunan kawin hasil keturunan kawin campur antara orang Yahudi, orang Israel dengan suku-suku lain di luar suku Israel. Mereka menikah, mereka kawin, punya anak, keturunan anak ini disebut Samaria. Makanya wanita itu dia bilang masa engkau minta. Jadi masa lu orang kaya gampangnya gitu, minta dari gua orang miskin. Masa lu darah biru ya kan? Minta dari darah merah, biru-biru merah-merahnya sama. Kira-kira gitu. Lalu terjadi dialog. Nah di ayat yang ke-13, 14 Yesus bilang kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan dari dirimu akan terpancar keluar aliran-aliran air kehidupan. Jadi Yesus bilang dia roti hidup, Yesus bilang dia air hidup, Yesus bilang dia kebenaran. Amin. Nah waktu kita haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Artinya waktu Yesus itu memenuhi seluruh kehidupan kita, di situ kepuasan akan kita alami. Amin. Nah saudara lihat, itu yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Jadi untuk hidup rasa puas ini satu, haus akan firman. Isi hati saudara setiap hari dengan firman. Isi otak kita setiap hari dengan firman. Pasti hidup itu akan bahagia dan puas.
Percaya saya, kita seringkali isi dengan hal yang lain. Makanya saya tidak puas, bosan-bosan bangun pagi berdoa, selain berdoa baca firman. Sekarang waduh enak banget sekarang saudara tinggal buka YouTube dengar khotbah di mana-mana, tinggal pilih mau siapa yang jadi pengkhotbah. Jangan bangun pagi buka apa? WA. Ya WA firman gak apa-apa. Saya kan setiap pagi kirim di grup. Renungan setiap pagi saya kirim. Yang di grup pasti baca. Oh enggak, saya enggak baca, ya kebangetan. Pengen bahagia, gimana mau bahagia? Orang firman enggak pernah kita penuhi hati dan pikiran kita. Firman itu adalah Yesus itu sendiri yang menjadi manusia. Amin. Nah orang yang hidup haus dan lapar akan kebenaran yaitu firman, dia akan dipuaskan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini kalau saudara ingin berbahagia, saya sampaikan 4 hal untuk hari ini. Miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan apa? Di situ dikatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka akan punya kerajaan surga. Kita harus miskin di hadapan Allah. Kita akan menikmati kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan makan dan minum. Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20 bahkan dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Jadi kita hidup dalam kebenaran, kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati sukacita, bahkan hidup kita ada kuasa Allah. Jadi waktu menghadapi masalah tantangan bertindak dengan kuasa Allah. Roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Jadi menghadapi masalah jangan takut, hadapi. Ada kerasukan setan, tumpang tangan doain biar setannya pergi. Amin. Jangan lari. Itu bukan hanya untuk pendeta, saudara, untuk semua. Saya sudah jelaskan, perjanjian lama itu Roh Kudus hanya diberikan hanya untuk tiga hal. Raja, makanya waktu Daud diangkat kan ditabiskan, diurapi oleh Samuel. Ya kan? Dia dipenuhi roh. Begitu juga Saul. Tapi begitu Saul hidupnya gak karu-karuan, roh itu undur. Yang masuk roh apa? Nah jadi kalau gak ada Roh Kudus dalam kita pasti roh setan yang masuk. Ada 3. Pertama urapan nabi, yang kedua urapan para imam. Imam diurapi Tuhan. Dan yang ketiga urapan para raja. Hanya itu. Dan sifat dari roh Allah pada saat itu bisa mundur, bisa pergi. Dalam perjanjian lama gitu, tidak semua, jadi jemaat gak ada yang urapan. Tetapi dalam perjanjian baru setelah akhir zaman ini, Tuhan curahkan rohnya buat semua orang percaya. Bacalah Kisah Rasul pasal pertama. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya kan? Maka saya sering beli nama itu urap akhir zaman. Nah itu ada dalam diri kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, roh itu tidak maju dan tidak masuk keluar. Dalam perjanjian lama roh itu undur. Makanya tadi kan Daud minta supaya jangan rohmu undur kan. Bagi kita enggak, ada Roh Kudus. Saudara lakukan dosa ada enggak tetap Roh Kudus? Tetapi dia berduka. Dia bersedih. Jadi waktu saya melakukan pelanggaran, Roh Kudus itu katakan gambarnya mungkin menangis. Saya melakukan kejahatan, melakukan kecurangan. Apa saja tingkat dosa itu kita lakukan, Roh Kudus pasti bersedih. Alkitab bilang roh berduka. Ya kan? Dia enggak undur, tapi dia berduka. Dia bersedih. Sampai pada satu tingkat tertentu kita sudah enggak pusing lagi, akhirnya kita tinggalkan. Nah ini yang dibilang menghujat Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bisa berduka? Karena dia pribadi. Allah itu pribadi, Yesus itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi. Apa ciri khas sesuatu disebut pribadi? Sesuatu disebut pribadi punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Roh Kudus punya kehendak gak untuk kita yang terbaik? Ya. Kita punya gak secara daging punya kehendak? Nah seringkali bertentangan. Nah waktu kita melakukan sesuatu yang bertentangan, dia bersedih, dia berduka. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara kita bersyukur ya. Kita bisa menjadi
orang-orang berbahagia karena kita miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, berduka cita akan segala pelanggaran. Bereskan hidup kita hari ini sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, lemah lembut. Ayo kita belajar jadi orang lemah lembut. Jangan suka nyakiti orang. Jangan juga mudah tersakiti. Akhirnya yang ada cuma kebencian. Terpendam, jadi dendam, jadi iri, jadi sakit hati. Jadi akar pahit. Dan itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Waktu itu terus ada, pasti saya berani katakan saudara akan mengalami kebahagiaan Tuhan dalam hidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.